Bismillah. Wassalatu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Azulfan, Bapak Ibu, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Kita doakan dulu putra-putri kita, adik-adik kita, keluarga kita yang hari ini atau kita sendiri yang punya harapan, punya cita-cita. Ini ada saudara kita, Pak Pohan, ya. Putrinya akan ujian negara, ya. Semoga Allah lancarkan, Allah ridhoi, diberikan amin. Putri-putri kita yang lain yang lagi ujian kalau nggak salah, ya. Ujian dan sebagian lulus mau masuk perguruan tinggi, ya. Semoga dapat perguruan tinggi yang terbaik, ya. Banyak yang masuk saya mudah-mudahan, gitu, ya. Jadi kita kita kepung dengan surah Nabawiyah, ya. Allahu Akbar. Ala hadini ya wali kulliniyatin salihah hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang paling baik, ya, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, orang yang tidak tahu bahwa Allah mengabulkan doa. Tahu nggak? Imam Ghazali itu orang yang paling baik di antara kalian yang tidak tahu bahwa Allah mengabulkan doa. Kenapa khawatir kalau kita tahu Allah mengabulkan doa kita nggak minta lagi. Ya, kita nggak minta lagi. Karena itu sebetulnya yang Allah inginkan dari kita apa, Pak? Minta. Bahkan nggak sedikit di antara kita ketika Allah mengabulkan doanya, lalu dia sujud syukur, tuh Pak. Saya tuh nggak minta lagi. Makanya Imam Hanafi satu-satunya imam mazhab yang mengatakan nggak boleh sujud syukur karena Allah mengabulkan doa kita. Berarti dia sujudnya ketika Allah kabulkan doanya itu Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan banyak. Bukan Allah mengabulkan doa itu doang, banyak betul, Pak. Karena itu Imam Hanafi sedikit quote and quote melarang, Pak. Sujud syukur. Padahal nikmat yang lain banyak nggak sujud. Subhanallah. Itu sebabnya kata Imam Ghazali, orang paling baik di antara kalian, Allah mengabulkan doanya, tapi dia nggak tahu. Sehingga apa? Dia minta terus. Karena yang penting bagi dia minta, Pak. Ya, yang penting bagi dia itu minta. Urusan Allah mengabulkan itu side effect aja itu, Pak. Ya, itu sampingan aja itu, Pak. Yang penting apa? Minta. Dengan kita meminta menandakan bahwa kita punya Allah. Dengan kita meminta bahwa kita lemah. Dengan kita meminta bahwa kita nggak sombong. Tapi orang yang paling buruk, kata Imam Ghazali, pada saat yang bersamaan, itu yang meyakini Allah nggak pernah mengabulkan doanya, Pak. Adil, ya? Ya, pada saat bersamaan orang yang paling buruk di antara kalian, dia menganggap Allah nggak pernah mengabulkan doanya. Subhanallah. Makanya Imam An-Nawawi, andai kan kita berdoa, kayaknya belum dikabul-kabul, Pak. Maka yang harus kita muhasabah isi perut kita. Mana dasarnya? Ada seorang pemuda minta tangannya ke atas, kan? Kata Nabi, bagaimana Allah mengabulkan doa Anda? Balbasuka haram, baju kamu haram.
isi perut kamu haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah mengabulkan doa Anda? Maka ketika kita doa terus, tapi tampaknya belum ada sinyal-sinyal Allah mengabulkan, maka harus introspeksi. Ada isi perut yang salah. Ya, ada isi perut yang salah. Oh, kita udah introspeksi, Pak. Zakat udah kita keluarkan, sedekah luar biasa. Jangankan yang haram, yang makruh nggak kita makan. Pak. Bahkan yang mubah nggak kita makan, yang pasti-pasti aja halalnya baru kita makan. Tapi kok belum ada sinyal Allah mengabulkan doa, maka bisa jadi tempat kita berpijak Allah berkah. Kita butuh berdoa di tempat yang suci. Namanya apa, Pak? Tanah suci Mekah Madinah. Ya, tanah suci Mekah Madinah. Karena itu seorang Haji Omar Said Cokro Aminoto itu ditulis ide-idenya oleh Snob dalam bukunya Pilgrims. Apa itu? Haji. Kenapa? Kok Indonesia dijajah lama benar sama Belanda? Berapa? 350 tahun, Pak. Dan itu nggak bubar, Pak. Kita udah dijajah 7 tahun, belepotan nih. Usah 7 tahun, wallahu a'lam. Kita dijajah 350 tahun nggak bubar-bubar kan sama Belanda. Berarti kan kokoh betul tuh. Ini kita udah 7 tahun, Pak. Wallahu a'lam goyang nih, Pak. Goyang kita nih, Pak. Apa kata Haji Omar Said Cokro Aminoto? Kita perlu berdoa di tempat lain. Sebelum yang lain haji, Pak, beliau kirim surat satu ke Turki. Badi'uz Zaman Said An-Nursi. Beliau kirim surat. Belum nggak ada JNE, nggak ada GNT, Pak, nggak ada pos, Pak. Para ulama dulu itu biasa punya guru, Pak. Ya, biasa punya guru. Tapi nggak pernah juga tiap pagi. Dia tuh ngomong pakai apa itu? Pakai bahasa hati itu, Pak. Karena kita dengan hewan beda, kita dengan makhluk yang lain beda. Tapi kita punya bahasa yang sama, lingua franca. Apa itu, Pak? Zikrullah. Mana dalilnya? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk di langit dan di bumi apa? Bertasbih. Jadi lingua franca semua makhluk Allah apa itu, Pak? Tasbih. Ya, tasbih itu, Pak. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika naik buruk, Pak, kan buruk tinggi ya, lalu apa? Turun ke mana? Nabi gimana, Pak? Subhanallah, langsung turun ke mana? Ya, kemudian ketika pasukan Abraha, Pak, nyerang mana? Nyerang mana, Pak? Nyerang kota Mekah, Masjidil Haram, tuh Abdul Muttalib dia bertasbih subhanallah. Jadi kalau dari atas ababil namanya, dari bawah itu apa, Pak? Tasbih. Makanya ketika itu langsung apa tuh? Langsung menjatuhkan pasukan-pasukan Abraha itu, Pak, gajah itu. Dengan tasbih subhanallah. Maka Bapak ketemu hewan liar, subhanallah. Ketemu istri liar, subhanallah. Gitu tuh, Pak. Itu kita punya bahasa yang sama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita berdoa, kayaknya sinyal ini belum kelihatan Allah mengabulkan doa kita, Pak. Maka yang kita harus lakukan apa? Kita coba bergeser. Bisa jadi tanah tempat kita berpijak, tanah sengketa. Tanah sengketa. Kita perlu apa? Kita perlu tanah suci. Itu yang dilakukan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ini ada dalam buku Knox programnya, Pilgrims. Nah, Sadino beli lagi, Sadino tambahan bukunya itu ya. Pilgrims. Haji itu, Pak. Sebelum haji belum kirim surat. Ya, ke siapa? Ke Badi'uz Zaman.
Badi'uz zaman itu gelar, Pak. Apa artinya? Badi'uz zaman. Badi'uz zaman. Orang paling cerdas, paling mulia di zamannya. Nama aslinya Sa'id An-Nursi. Ini siapa nih? Gurunya Kamal Fasha At-Tatruk. Tapi punya murid gagal jadi. Cuma jadi penguasa, jadi pemimpin dunia akhirat. Beliau juga kirim surat ke Pak Hasan. Saya nyebutnya Pak Hasan ya, biar aman. Orang Mesir, pahamlah maksudnya ya. Ya. Paham ya, saya sebut Pak Hasan ya. Beliau kirim surat ke, jadi 3 serangkai ini bertemu, Pak. Bertemu di mana? Di Arafah. Ya, bertemu di Arafah. Bagaimana caranya? Haji Omar Said minta kepada Wadi Osman Said An-Nursi untuk mendoakan Indonesia agar jadi merdeka. Ya. Kemudian Pak Hasan minta ke siapa? Minta ke Haji Omar Said Cokro Aminoto itu untuk jadikan Mesir merdeka dari penjajahan Inggris, tuh Pak. Ya. Nah, jadi saling mendoakan tuh Pak. Yang Allah kabulkan mana Pak? Yang Allah kabulkan mana? Tiga-tiganya. Kan 3, Indonesia, Turki, Mesir. Indonesia dikabulkan nggak? Dikabulkan. Yang ngedoain orang mana Pak? Turki. Mesir dikabulkan belum? Dikabulkan kala itu Pak. Karena kan langsung hengkang tuh kan, pendudukan Perancis, Inggris tuh Pak dari Mesir. Kemudian Indonesia dikabulkan nggak doanya? Mendoakan mana nih? Mendoakan Turki. Dikabulkan kan? Kamal Fasha At-Tatruk cuma sampai tahun berapa, kemudian AKP begitu tuh ya. Begitu tuh Pak. Kenapa haji itu menjadi sangat penting? Kalau kita doa terus, kita udah maksimal, perut kita bersih, ibadah kita bagus, ini belum ada sinyal dikabul-kabul Pak. Nabung Pak, berangkat umrah. Nabung Pak, berangkat haji. Karena Indonesia itu entry point-nya merdeka dimulai dari mana? Haji. Sampai Sunok bikin buku The Pilgrims. Hingga Hindia Belanda melarang apa? Orang berangkat haji. Di buku itu diceritakan Haji Agus Salim. Bapak Ibu, kenapa kok berangkat ke Mekah, ke Madinah untuk haji? Bukankah Hindia Belanda melarang kalian? Oh, kami disuruh haji oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Kenapa Pak? Dalam haji itu, nih karena pulang umroh jadi kita jelasin itu dulu ya, oleh-oleh nih. Karena saya nggak bawa oleh-oleh mainan tuh Pak, unta-untaan tuh ya, ya oleh-olehnya ini aja nih. Nah, jadi haji itu gambaran bagaimana Muslim itu menjadi pribadi yang kuat Pak. Tawaf. Bapak tahu kenapa tawaf? Itu 4 putaran pertama mesti lari-lari. Pundak sebelah kanan mesti dibuka. Karena Nabi dan para sahabat di penjara kota 3,5 tahun, pemboikotan. Nah, Nabi ketika bebas dari pemboikotan masuk ke kota Mekah, ngapain? Tawaf. Dibully Pak oleh kufar Quraisy, ya Muhammad dan para sahabatnya. Loyo. Nggak makan 3,5 tahun, loyo. Nabi ketika itu mengeluarkan satu hadis Pak. Sepanjang hidupnya Nabi mensabdakan hadis ini 7 kali. Pertama kalinya itu ketika tawaf. Apa hadisnya? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Setelah itu apa kata Nabi? Buka pundak kalian sebelah kanan, angkat ke atas. Gitu tuh Pak. Makanya ketika kita tawaf, kain ihram dibuka. Yang mana? Sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Sebelah. Buka sebelah kanan tuh Pak tuh. Lalu kata Nabi apa? Angkat. Wih, ototnya luar biasa. Yang kedua kata Nabi apa? Lari-lari kalian.
Lari itu Pak. Yang tadinya kufar Quraisy ngebully Pak. Wih. Rupanya kita penjara 3,5 tahun. Nggak mempan nih. Mereka ototnya kuat-kuat, fisiknya kuat-kuat. Subhanallah. Nah, agak tebal dikit. Pelajaran yang bisa diambil Pak. Kemarin ngepesnya. Tidak boleh memberi ruang kepada musuh. Kita kelihatan lemah. Hah? Apalagi tercerem, berai. Kelihatan lemah, nggak boleh. Kelihatan loyok, nggak boleh. Muncullah hadis tadi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Ini badan gede serak Pak. Tawaf pegang ke istrinya. Mah pelan-pelan, mah pelan-pelan, mah. Untunglah hidup zaman Nabi dia Pak. Jadi itu kenapa 4 putaran pertama disuruh apa? Lari-lari. Akhirnya mereka kecewa. Wih, ototnya luar biasa, fisiknya luar biasa. Kabur mereka Pak. Ketika mereka kabur kata Nabi, jalan lagi bro. Jalan lagi tuh Pak. Makanya 3 putaran terakhir apa? Jalan. Kenapa? Musuhnya udah nggak ada. Maka filosofinya, pelajaran hikmah yang bisa diambil Pak. Kita tidak boleh membuka ruang sekecil pun. Musuh melihat kita apa? Lemah. Muncullah hadis tadi. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Maka Bapak Ibu ketika mau berangkat haji, mau berangkat umrah, jangan menghafal bacaan. Ini kayak orang kerepotan ketika buku doa Kemenag hilang Pak, yang digantungkan di sini tuh kan, yang tiap putaran. Kata mutawifnya, ayo Bapak Ibu kita mulai, diikutin. Ayo Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sampai di Hajar Aswad, ketika sampai itu, sampai diikuti yang kayak gitu tuh Pak. Subhanallah. Berarti kurang tuh persiapan ilmunya. Jadi memang yang harus dipersiapkan sebelum umroh, sebelum haji bukan ngafal bacaan, tapi pelajari dulu hikmah. Ya, pelajari dulu hikmah tuh Pak. Kenapa sih tawaf Pak? Sampai nanti hingga datangnya Zulaikoten, seorang Afrika yang hitam, lalu merobohkan Ka'bah, ya kan? Maka ketika itu tidak ada lagi tawaf, maka kiamat besar dimulai. Apa artinya? Selama ada tawaf, maka langit bumi akan terus tegak, tidak akan ada kiamat. Tawaf itu artinya Pak, berputar, bergerak. Kalau kita Muslim bergerak, Pak, nggak males-malesan, Pak. Insya Allah buat makan mah dapat. Paham nggak Pak? Al-harakah barokah, dalam gerak ada keberkahan. Bergerak, Pak, insya Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf, saya ketika ke Baqi, saya kasih tahu ke jamaah saya. Karena memang di Mekah Madinah makam itu nggak ada nisannya, kecuali tokoh-tokoh besar kayak Khadijah, udah tahu ini pasti makam Khadijah. Tapi makam Fatimah, Aisyah, ya Saudah binti Zam'ah, kemudian Zainab binti Jahash, istri Nabi yang pertama kali wafat setelah Nabi wafat tahun ke-12 Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Jawaban tadi itu ya, pengajian di masjid Derajat dari Al-Ihsan. Itu nggak ada nisannya tuh Pak. Tapi subhanallah, orang-orang itu Pak diberitahu dalam hadis Nabi, nanti kau menuju ke surga, di sini makamnya. Itu Nabi ngasih tahu tuh Pak. Jadi sebetulnya kalau kita belajar hadis, nggak usah nisan itu ada apanya, ada namanya. Nanti Fatimah ketemu ayah di surga, nanti lewat sini pintunya Fatimah. Makanya ketika sakit, Fatimah ngajak suaminya Ali bin Abi Thalib ke Baqi. Nanti checkpointnya dari sini Pak. Itu tuh Pak. Subhanallah. Makanya Ali tahu tuh Pak, walaupun gelap malam kan, penguburan Fatimah tuh Pak, Ali tahu Pak, karena udah dikasih tahu. Jadi ketika Nabi bilang, nanti setelah ayah wafat, Fatimah kan langsung menyusul.
Lewat pintu mana, Pak? Wah, gitu kan. Langsung diajak ke bukit lewat pintu sini. Nah, wih, subhanallah. Itu semua istri Nabi maunya ring satu, Pak, yang di depan. Makanya yang di depan tuh makamnya gede-gede. Ada makam yang terpisah tuh pasti makam istri-istri Nabi atau sahabat-sahabat besar, Pak. Ya, Aisyah juga sama tuh. Ketika suaminya ngajak putrinya di sini makamnya, makanya kata Aisyah, aku sebelah kau Fatimah ya. Ya, makanya yang mengimami jasad Aisyah siapa? Abu Hurairah, bukan, pada masa Ali bin Abi Thalib. Itu minta makamnya di situ, dekat istrimu Ali. Ya, dekat istrimu Ali. Subhanallah. Nah, Abdurrahman bin Auf agak maju sedikit tuh, Pak. Ini jelasinnya susah. Kudu kesana datang masalahnya. Ngejelasinnya susah nih, Pak. Kudu datang ke sana. Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah. Orang Mekah divonis miskin oleh Quran, betul nggak? Karena kan punya ternak, punya ladang, punya ini, punya itu. Itu kan bentuknya fisik. Belum ada sertifikat. Ya, belum ada sertifikat sapi. Ya, belum ada sertifikat ladang dan lain sebagainya. Jadi bentuknya fisik. Ketika pindah ke Madinah, nggak dibawa, fakir dia. Al-Hasyr 18 lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang muhajirin yang fakir. Karena fakir dapat saudara orang Ansor. Orang Ansor itu wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengalah, bahkan mendahulukan saudara muhajirin. Wahai Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin Abi Rabi'. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya sekian kebun, kau separuhnya. Aku punya sekian istri, kau separuhnya. Luar biasa itu. Ditolak oleh Abdurrahman bin Auf, Pak. Cukup, terima kasih. Bagiku tunjukkan pasar. Kan begitu, Pak. Padahal orang Ansor ini niatnya tulus, Pak. Niatnya baik, Pak, ditolak. Ini udah jelas-jelas ada niat terselubung. Paham nggak? Jadi semangat begini di pulang umrah. Ya, orang Ansor aja, Pak, kata Nabi, hubbul ansar minal iman. Mencintai orang Ansor itu sebagian dari keimanan, Pak. Ini nggak keluar kan, Pak? Subhanallah. Itu mencintai orang Ansor, Pak, sebagian dari iman, Pak. Mereka menawarkan hartanya, istrinya, Pak, ditolak oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Padahal niatnya tulus. Tapi apa? Ditolak. Yang niat tulus saja ditolak. Kudunya yang niat nggak jelas, Pak, harus ditolak. Bahasa politiknya apa? Oligarki. Niat baik aja ditolak. Paham nggak? Kenapa? Al-mu'minul qawiyyu. Ketika Abdurrahman bin Auf menolak tawaran orang Ansor, keluar lagi hadis Nabi yang kedua. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Kenapa? Kata pepatah Arab, la yamliku qutal mar'i yamliku qararah. Orang yang isi perutnya dijamin, maka sikapnya bisa dikendalikan. Betul nggak? Subhanallah. Jadi Bapak Ibu kalau haji, kalau umroh, jangan sekedar tawaf, jangan sekedar sa'i, jangan sekedar wukuf, pahami hikmahnya. Kalau bisa datang ke toko-toko hebat, Pak. Ya, saya saat itu buat YouTube-nya itu. Saya ke makam Khadijah, Pak. Ba'da zuhur. Panas 45, Pak. Nah, saya pakai adab-adaban karena Imam An-Nawawi ketika ziarah ke makam Ibunda Khadijah, sepatunya dilepas. Maka saya lepas sepatu saya. Kan kudunya panas, Pak. Lah ini enggak, Pak. Subhanallah. Tanahnya jadi adem. Saya lepas sepatu saya. Panasnya luar biasa. Ada hujan debu. Nggak kerasa. Kenapa? Karena kalah dengan wanginya.
Kencang betul wanginya. Masa katanya ini lagi COVID. Naik Ada kawan yang ikut. Dia sholatnya baru di sana tuh. Ustaz, ajarin saya manasik. Udah saya ajarin manasik. Bukan itu Ustaz, yang lain. Apa itu usolli? Maksudnya ajarin sholat. Itu bukan manasik bro. Itu kejauhan pelajaran. Itu telat masbuknya ini 20 tahun kalau itu. Jadi beliau manasik plus sholat itu bukan manasik, saya bilang. Subhanallah. Beliau aja yang baru sholat, Pak. Itu mencium bau harum makam Ibunda Khadijah. Kuat betul. Ya, kata beliau, Ustadz ini kerajaan Arab Saudi ya. Dermawan betul. Sampai parfum dilempar ke Ma'la. Wih, blow on nanti saya bilang. Itu bukan parfum. Subhanallah. Itu kata beliau parfum Pak, dilempar sekian ton begitu. Itu bukan parfum. Subhanallah. Karena memang Ibunda Khadijah kain kafannya dari mana? Dari surga. Yang nggak sholat aja Pak, itu mencium tuh, apalagi yang sholat. Itu yang nggak sholat, yang baru sholat tuh. Makanya beliau habis sholat maghrib lagi, habis isya lagi. Apa itu? Ngodoin Ustaz. Wangi betul. Maka sebelum haji, sebelum umroh, Pak, pelajari hikmah haji. Kenapa Allah wajibkan haji? Apa itu tawaf? Lalu siapa saja tokoh-tokoh besar, Pak, yang Nabi sebutkan punya kontribusi besar dalam haji? Ibunda Khadijah betul nggak pernah haji. Karena wafat 619 Masehi. Ya kan? Sedangkan haji 628 Masehi. Tahun ke-8 Hijriah. Belum ada syariat haji. Tapi kontribusi beliau kepada haji luar biasa. Kenapa? Karena 100% proyek renovasi Ka'bah duitnya Khadijah. Jadi ketika Baitullah Ka'bah itu hancur, Pak. Jadi Ka'bah pernah hancur. Kenapa? Banjir. Ka'bah aja bisa kebanjiran. Apalagi Tanggul Semarang, Pak. Ka'bah aja bisa banjir. Bisa apa itu? Bisa hancur, apalagi Tanggul Semarang. Adem-adem baik, Pak. Beritanya. Subhanallah. Ini nggak tahu pengajian kemana nih arahnya. Subhanallah. Ka'bah aja bisa hancur, Pak. Maka semua kabilah, Pak, itu merasa berhak untuk melakukan renovasi. Ya, kabilah Bani Hashim, Bani Tamim. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah? Bani Tamim, berapa dana yang Anda siapkan untuk Masjidil Haram? Sekian, dibayar semua. Bani Hashim, berapa uang yang kau siapkan untuk renovasi Masjidil Haram? Sekian, dibayar. Semua ditutup, Pak. Sehingga Khadijah pemain tunggal. Paham nggak? Pemain tunggal. Lalu ketika sedang membicarakan siapa desainernya, terdengar ada arsitek dari Mesir terdampar di Jeddah. Namanya siapa? Bahum. Ini arsitek Nabi ketika Nabi merenovasi Ka'bah. Bahum, ahli arsitek masjid. Dia keturunannya sampai bapaknya bapak dia tuh, Pak, itu yang bikin piramid. Makanya rata-rata renovasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi selalu orang mana? Orang Mesir. Bayangkan piramid nggak pakai apa coba? Nggak ada fondasinya, nggak ada. Lah kita Pak, fondasinya 10 meter Pak, bubar juga. Kenapa? Kurang semen, kurang ini, kurang itu. Ini nggak pakai fondasi. Luar biasa. Bahum, Pak. Mau akhirnya, ya, memang aku datang ke sini, aku mendengar bahwa Ka'bah itu hancur. Mulailah beliau merenovasi Ka'bah. Yang pertama beliau lakukan memindahkan apa itu, Pak? Memindahkan Hajar Aswad. Kita tahunya Hajar Aswad dipindahkan dari luar ke dalam. Betul nggak?
Kita belum pernah mendapatkan informasi itu Hajar Aswad dipindahkan dari mana? Dari dalam keluar. Itu yang pindahin siapa Pak? Bahum. Karena aku arsiteknya, aku paling paham bagaimana memindahkan batu surga ini. Dipindahkan oleh beliau, ditaruh di Bani Hashim. Karena rumah Bani Hashim agak jauh, ditaruh di bibir sungai, di bibir apa itu sumur Zam-Zam. Agar dia selalu apa itu? Dingin itu Pak. Makanya kenapa air Zam-Zam itu ada keberkahan. Karena bukan hanya air Zam-Zamnya, tapi dia dapat apa Pak? Sinar dari mana tuh? Hajar Aswad. Itu tuh ya. Kemarin ada jamaah saya datang ke saya. Dia cerita, tapi saya pun sebetulnya ada jamaah model dia. Saya ada jamaah Pak, pandai bikin kopi. Itu namanya apa tuh? Barista. Ya? Pandai bikin kopi Pak. Bapak pernah main ke Grand Hyatt Pak? Kopi itu, itu punya kawan kita tuh ya. Nah ceritanya dia mengadakan apa? Mengadakan lomba bikin kopi. Dia mengatakan tuh Pak. Lalu diadakan lomba, singkat cerita, pemenangnya si X, si Fulan. Tapi dia menang dianulir Pak. Ya, dianulir. Kenapa? Dia lupa. Ada satu penilaian katanya yang saya terlupa, apa itu? Itu bikin kopi airnya air apa? Ketika dicek yang menang ini ternyata airnya air Zam-Zam, Bang. Pantesan aja yang menang. Airnya air Zam-Zam tuh, Pak. Bapak kalau ke Grand Hyatt ada makan kopi Pak Zulfan meja sering. Itu airnya air Zam-Zam, enak betul, Pak. Bikin apapun pakai air Zam-Zam enak betul. Menang makanya dianulir. Ente nggak boleh nih, nggak sah ini. Kenapa? Pendukungnya langit, bro. Subhanallah. Itu udah air Zam-Zam, ditaruh di atasnya apa? Hajar Aswad. Luar biasa. Berapa lama Pak prosesnya itu? 9 bulan. Air Zam-Zam di atasnya Hajar Aswad. Luar biasa. Nah, ketika selesai, nah kan akan dipindahkan tuh Hajar Aswad. Kita tahunya riwayat ketika para kabilah mengklaim paling berhak, yang paling berhak adalah yang datang besok paling pagi, kan begitu. Ternyata yang datang siapa? Rasulullah. Jangan baca riwayat itu doang loh. Baca riwayat yang lain. Kenapa Rasulullah yang paling berhak Pak? Karena bininya itu yang renovasi dana 100% Pak. Yang benar aja. Orang yang ngasih biaya muktamar paling gede Pak ada di struktur Pak. Paham nggak? Subhanallah. Ini apalagi 100%. Ya, 100%. Biaya renovasi Ka'bah tuh, Pak. Itu dari istrinya Khadijah. Mungkin nggak orang tawaf yang punya kontribusi terhadap Ka'bah dia nggak dapat haji mabrur. Makanya wajar aja Nabi ketika haji wada, ya berangkat dengan istri-istrinya sebelum sampai ke kota Makkah, ini transit dulu ziarah ke Makkah. Semua istri Nabi ziarah. Yang enggak siapa Pak? Aisyah. Kenapa? Cemburu. Apa orang udah wafat aja cemburu Pak? Sebegitunya Khadijah itu Pak. Luar biasa. Nah, ketika udah selesai dipindahkan oleh Nabi itu Pak. Nah, maka kata Bahum, ini kita kan namanya hidup di dunia pasti akan ada ini dan itu hujan. Agar ada hujan yang berikutnya. Airnya tidak masuk ke dalam Ka'bah dan tidak membuat buruk Ka'bah. Aku menyarankan kepada kalian, Ka'bah harus ada atapnya. Paham nggak Pak? Artinya sejak Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam itu Ka'bah tanpa atap. Paham Pak ya? Marah semua kabilah, Pak nggak boleh. Dari zaman nenek moyang kami Ka'bah itu tanpa atap. Tanpa atap. Apa jawab Bahum? Ka'bah sudah saatnya ada atapnya karena aku melihat di antara kalian sudah ada cahaya Nabi akhir zaman. Kata Bahum itu Pak.
Maka ketika itu Ka'bah langsung ditutup pakai atap. Tapi sebelum ditutup pakai atap, itu Nabi Muhammad SAW ketika itu belum jadi Nabi, Bahum mengumpulkan para ketua kabilah. Ya, mengumpulkan para ketua kabilah. Apa kata Bahum? Apa kata Rasulullah SAW? Udah nggak apa-apa, memang kita di jadwal mereka, Pak. Jangan disalahin juga ya. Udah fokus ke sini aja, udah fokus. Karena kalau kita larang nggak kedengeran nanti juga. Biarin. Nah, jadi sebelum disepakati untuk ditutup, dibuat traktat, Pak, perjanjian. Bahum, Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh kabilah yang berhak naik ke atap Ka'bah itu hanya 9 orang. Dan dia ditugasi untuk memandikan Ka'bah atau untuk mengganti kain kiswah. Selain orang itu nggak boleh, raja sekalipun. Paham nggak? Kata Bahum, jika ada orang berani naik ke atas penguasa sekalipun, maka tanda-tanda kiamat besar akan dimulai. Ada nggak penguasa yang naik ke atas Ka'bah? Ada, 2018. Coba cek. Ada. Itu sudah melanggar perjanjian. Nggak boleh. Ya, dengan ditutupnya Ka'bah berarti Nabi akhir zaman sudah ditutup, Pak. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibunda Khadijah itu kontribusinya luar biasa, ya, luar biasa. Maka haji umroh bukan sekedar tawaf, bukan sekedar sa'i, pelajari tokoh-tokoh hebat. Subhanallah. Ibunda Khadijah kontribusinya luar biasa kepada Baitullah. Ya, sa'i. Bapak pernah dengar hadis Nabi? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Itu hadis, Pak. Kesulitan akan melahirkan kemudahan. Itu Nabi sabdakan persis di tengah sa'i. Kalau sekarang itu yang atasnya lampu hijau, Pak. Di tempat sa'i antara Safa dan Marwah. Kita baca apa? Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma lam na'lam innaka antal a'azzul akram. Itu Nabi menyampaikan hadisnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan melahirkan kemudahan. Itu di situ, Pak, di tempat sa'i. Awalnya Nabi ingin menyampaikan hadis itu di luar Masjidil Haram. Al-masyaqqatu batuk Nabi. Pindah ke tempat tawaf, al-masyaqqatu batuk Nabi. Tapi ketika di tempat sa'i, Pak, Nabi lancar betul mengucapkannya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan melahirkan kemudahan. Kenapa Nabi ketika di tempat sa'i baru mudah mengucapkan itu, Pak? Karena sejarahnya Ibunda Hajar. Ya, beliau bersulit-sulit berlari-lari itu, Pak, mencari air. Allah kabulkan keluar Zam-Zam. Maka kata Imam An-Nawawi, Bapak selesai tawaf nggak minum air Zam-Zam nggak jadi masalah. Bapak setelah sholat tawaf, ya, di belakang maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, belum minum air Zam-Zam nggak jadi masalah. Tapi ketika Bapak sa'i, usahakan minum air Zam-Zam. Karena hadis Nabi al-masyaqqatu tajlibut taisir, Nabi ucapkan di mana? Di tempat sa'i antara Safa Marwah. Apa artinya, Pak? Rangkaian haji, rangkaian umrah itu bergerak semuanya, Pak. Kalau kita bergerak, Pak, nggak loyo, diem air, Pak. Kalau bergerak, jernih ya dia? Jernih. Tapi kalau air diem, baku apa bau dia. Itu ibadah fisik betul, tuh, kan? Haji itu. Subhanallah. Nah, kalau kita doa terus, tapi kayaknya Allah belum mengabulkan doa kita. Kita perlu tempat yang lain.
Misalnya Haji Umar Said Sokro menutup. Beliau mengajar Hasan, mengajar dari zaman Sayyid An-Nursi untuk melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Satu dengan yang lain saling mendoakan negeri merdeka. Merdeka. Makanya jangan heran kalau cara-cara untuk melarang orang haji masih. Jangan haji, itu ngabis-ngabisin devisa negara aja, kan gitu. Haji nggak mesti di Mekah, di Pondok Cabe juga ada, kan gitu tuh Pak. Itu banyak agenda kayak gitu tuh Pak. Kenapa? Karena dalam haji kita diajarkan persatuan, betul nggak Pak? Kita dari arah yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Kan begitu tuh Pak ya. Kita sholat boleh dimanapun, kan gitu. Yang penting menghadap kemana? Ke Baitullah, itulah kehidupan kita. Kita dari penjuru yang berbeda, tapi kita punya tujuan titik yang sama. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ibunda Khadijah makamnya 104 nomornya. Di bawahnya makam putranya Qasim Abdullah 103. Di bawahnya 102 makam siapa? Syekh Nawawi Al-Bantahi. Padahal Ibunda Khadijah 619 meninggalnya, Syekh Nawawi 1600. 1000 tahun bedanya Pak, tapi makamnya berdekatan. Coba di belakang nih Pak, meninggal tahun kemarin. Makam 01, meninggal sekarang. Itu 01 dengan sekarang jauh gak jaraknya Pak? Jauh betul. Padahal cuma setahun, ini 1000 tahun Pak, jaraknya dekat. Artinya Pak, hanya orang baik yang bisa berdekatan dengan orang baik. Ya, hanya orang baik yang bisa berdekatan dengan orang baik. Subhanallah. Sekaligus haji itu jadi apa nih? Jadi PCR Pak. Kita ini positif iman atau positif nggak iman Pak? Positif bersih atau positif munafik nih Pak? Maka itu jadi barometer itu Pak. Itu ya, kalau diberikan kemudahan. Sekarang orang ke Raudhah susah betul Pak. Mesti punya tasreh. Daftar melalui aplikasi Tawakkalnya. Ya, itu bisa di approve, bisa di reject tuh Pak. Alhamdulillah, saya nggak perlu pakai Tawakkalnya tuh Pak. Betul-betul tawakal kepada Allah saja. Itu sholat yang awal perwira tuh Pak Sulfan. Ya, di belakang mihrab, betul di belakang mihrab Nabi yang awal sebelah kanan, awal sebelah kiri. Kita masuk jam 12 malam, keluar ba'da subuh, enak betul Pak. Ya. Enak betul tuh. Kenapa? Baca-baca kita sejarah, subhanallah. Dan itu Imam An-Nawawi. Beliau pengen sekali itu Pak hajian, pulang hajian, beliau ke Madinah, lalu berduaan dengan Nabi SAW di makamnya Pak. Susah betul, karena orang kan banyak Pak. Apalagi gurunya Ibnu Qudamah bawa jamaah ribuan. Maklum Pak, ini guru mau haji, sehingga apa? Jamaah ikut. Kapan lagi hajian umrohan sama siapa? Dibimbing sama guru Pak. Sehingga yang daftar banyak. Berarti masuk ke Raudhah susah. Bagaimana caranya Pak? Beliau sebelum umroh dan ketika sampai di sana, tidak ada hari Senin, tidak ada hari Kamis kecuali beliau puasa. Coba beliau baca salawat sebanyak-banyaknya, minimum 10.000. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka beliau dikasih jalan, kayaknya gampang betul. Dikasih jalan sama Allah gampang betul. Mungkin kalau nabinya masih ada, itu sih suruh masuk. Ya Big Bossnya bilang begitu, kira-kira anak buah masih jalan ya Pak? Masih jalan. Subhanallah. Ketika orang antri, tiba-tiba ada askar. Pantai Indonesia. Ta'riful Arabi, Indonesia, orang bisa bahasa Arab, bisa. Ta'an Pak, ikut saya. Di belakang. Sholihuna, sholat di sini. Nah, di foto saya cekrek, dia kirim ke teman-temannya. Tolong orang ini jangan diganggu ya. Sampai bosan dia sholat. Subhanallah. Itu karunia dari Allah tuh Pak. Hadis bin nikmat. Ya.
Jadi haji ini luar biasa, Pak. Sampai Semak nulis buku Pilgrims haji. Gitu ya. Apalagi tokoh-tokoh besar memang kumpul di mana? Kumpul di sana, Pak. Ya, orang-orang yang Nabi nyatakan hajinya mabrur juga kumpul di sana. Sahabat-sahabat besar kumpul di sana. Subhanallah. Nah, kembali lagi ke kajian kita. Fatimah, kajian kita yang terakhir, binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sudah selesai ya. Insya Allah Sabtu depan kita akan membahas apa itu cucu-cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu pertama adalah Umamah yang akan menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Itu istri kedua Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Istri ketiga Ali bin Abi Thalib Ummul Banin bin Hisham. Hisham itu berarti siapa itu? Benar. Dulu yang sempat mau dinikahi gak jadi itu kan. Kan Ali ceritanya mau poligami, kan ditolak oleh Nabi. Nabi sebetulnya bukan melarang poligaminya, walaupun dijadikan dalil oleh kelompok feminisme. Tuh kan Ustaz, poligami nggak boleh. Di mana nih hadisnya? Kapan ceritanya ente pakai hadis? Ya, pas giliran ini cocok hadisnya tuh kan? Nah ini hadisnya Ustaz. Betul Bu. Dilarang memang Ali ya untuk melakukan poligami, tapi bukan poligaminya. Karena Ali akan nikah dengan adiknya siapa? Terima, siapa namanya? Ummul Banin. Dilarang. Maka ketika Fatimah mau wafat, kalau kau masih tertarik dengan adiknya Ikrimah, gak apa-apa. Itu kata Fatimah. Kalau kata orang Betawi, tapi habis aneh wafat ya. Gitu. Kalau kita orang Betawi ditambahin, boleh poligami. Itu kalau saya sudah wafat. Kuburan saya udah kering, tapi tiap hari tolong banjur 10 ember ya. Nah, kapan keringnya? Subhanallah. Nanti Ali punya istri 9 Pak dengan Fatimah. 9 istri Ali bin Abi Thalib. 5 yang punya anak. Ya, yang 1 punya anak tapi nggak sempat dewasa. Tapi yang memang sampai hari kiamat cuma dari mana? Dari Fatimah. Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Umamah binti Al-As bin Rabi atau binti Zainab binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga Ummul Bani, yang keempat Asma binti Umais. Tahu enggak Asma binti Umais? Siapakah dia coba? Anaknya Abu Bakar Siddiq. Ya, itu akan menjadi, jadi bagaimana ya orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar? Padahal itu anaknya Abu Bakar menjadi istrinya siapa itu? Istrinya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana juga Syiah itu mereka mengkafirkan Umar? Padahal Umar itu menantunya siapa? Menantunya Ali bin Abi Thalib. Ya, berapa itu? Fatimah, Umamah, Ummul Banin, Asma binti Umais, Khawlah binti Ja'far. Bukan anak Ja'far bin Abi Thalib, bukan. Ja'far yang lain. Khawlah binti Ja'far. 5. Ini nanti semua anak-anaknya wafat Pak, karena ngebela Hasan dan Husain. Bayangkan. Anak saudara tiri yang kompak. Ya, saudara tiri yang kompak. Bahkan siapa? Khawlah binti Ja'far itu punya anak 4. Abdullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, kasih namanya coba. Itu keempat-empatnya syahid Pak, ngebela abangnya Hasan Husain. Bahkan keempatnya makamnya di Karbala. Ya. Itu luar biasa tuh Pak. Nah, yang 5 lagi, yang 4 lagi, mohon maaf saya nggak begitu hafal ya, karena urutannya juga beda-beda, namanya binnya juga terkadang ke ibunya, terkadang ke bapaknya. Tapi yang jelas setelah Fatimah wafat tuh ada 8 istri lagi yang Ali menikah. Jadi memang para sahabat itu ya
Setelah istrinya wafat, menikah lagi itu, Pak. Ya. Para sahabat tahu jika besok wafat. Maka sunnah yang beliau kerjakan apa itu, Pak? Dan itu, ada sahabat sakit, Nabi berkunjung. Itu wasiatnya apa? Ada sahabat sakit. Ya, lalu Nabi nengoknya. Itu wasiat Nabi apa? Hah? Menikah. 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 Sembuh coba. Kayak Anas bin Malik kan sakit parah. Menikah lagi. Oh, sembuh. Lagi sakit. Allah. Jadi obat dari segala penyakit itu madu. Itu betul, Pak. Allahu Akbar. Ini nggak tahu di pengajian besok ibu-ibu masih ada atau enggak. Subhanallah. Tapi kita memang harus ini ya. Memang begitu ceritanya. Bukan berarti sunnah yang lain tidak ada, bukan. Apa hikmah yang bisa diambil, Pak? Utsman bin Affan ketika Ruqayyah wafat nikah dengan Ummi Kulsum. Ummi Kulsum wafat belum menikah lagi. Kenapa sampai melakukan itu, Pak? Kenapa? Untuk menjaga dirinya. Untuk menjaga dirinya. Dan yang kedua, memang Nabi berwasiat. Andai kan putri-putri wafat, menikah lagi Utsman. Maka Nabi bilang apa? Andai kan aku punya putri 10, kan begitu. 10-10-nya aku kasihkan kepada siapa, Pak? Utsman. Apa artinya? Sayang nanti, Pak, embrio dari Utsman nih, embrio hebat. Anak-anaknya jadi anak hebat. Begitu tuh, Pak. Kita kan nikah diantaranya cari apa? Keturunan agar punya anak yang hebat, tuh, Pak. Kita mazhab Syafi'i, tapi nggak pernah belajar siapa Imam Syafi'i. Siapa nama bapaknya? Idris. Dari Bali, Pak, sampai wafat nggak pernah meninggalkan puasa Daud. Bahkan riwayat yang lain puasa Idris, puasa tiap hari, Pak. Beliau tinggal di Gaza. Karena itu Imam Syafi'i, Imam ahli Gaza. Ya, berangkat dari Palestina menuju ke Mesir. Mau ngaji itu, Pak. Sampai di Mesir waktu maghrib. Berbukalah beliau dengan minum air Nil. Kata orang Mesir, man syaraba ma'an Nil la yansal Masr abadan. Orang yang minum air Mesir tidak akan pernah melupakan Mesir. Maka saya pengen ke Mesir lagi, pengen ke Mesir lagi. Pak Karno minum air sungai Nil. Nggak lupa dia, balik lagi ke Mesir. Bahkan punya orang Mesir. Di Kairo ada rumah namanya Bait Soekarno. Baru datang saya, ini Bait Soekarno, hotel atau apa? Dibilang hotel, memang ada hotel. Dibilang restoran, memang ada rumah makan. Datang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba pelayan, apa kabar? Hidung mancung tapi peci hitam. Bilang apa kabar? Kok Anda paham bahasa Indonesia? Anak babe. Sumpah. Beliau cerdas, Pak. Cabangnya di mana-mana. Makanya Bapak cerdas, Pak. Biar punya cabang banyak. Subhanallah. Nah, minumlah air sungai Nil itu, Pak. Setelah minum air sungai Nil, lewat apel itu, Pak. Dimakan buah apel. Setelah dimakan, kaget. Ya Allah, ini kan apel ada yang punya. Kenapa saya makan gitu aja? Oh, saya harus minta ridhonya nih. Subhanallah. Segitunya doang nih. Saya udah pernah cerita ini ya? Pernah cerita belum? Ya. Jadi habis makan apel tuh, Pak. Beliau lupa kenapa saya nggak minta ridhonya dulu. Nanya dulu, main makan aja. Wah, saya harus cari tahu siapa yang punya apel. Akhirnya dia menelusuri hulu sungai Nil. Hulu sungai Nil itu ada dua, Pak. Ada Blue Nil di Uganda, ada White Nil di Ethiopia. Akhirnya belum berjalan Pak, menuju hulu sungai Nil. Sampai di Sudan, kan ketemu Majma' al-Bahrain. Itu apa itu? Apa namanya? Pertemuan. Ya, sungai Nil biru dan sungai Nil putih. Di situ beliau melihat apa? Perkebunan
apel. Nah, ini jangan-jangan apel dari sini. Dari Mesir, Pak, ke Sudan, pakai kereta 5 hari 5 malam, Pak, saya, Pak. Ini jalan kaki. Sebatas untuk minta Pak ridho, Pak. 1 butir apel. Berapa sih 1 butir apel harganya, Pak? Kita beli apel 1 kilo, nyobain 2 kilo, Pak. Gak pernah minta ridho kita tuh. Subhanallah. Menandakan apa? Ini orang baik beliau, Pak. Agar yang masuk dalam perutnya apa? Bersih. Oh, tiba di Sudan. Setelah tahu di situ ada kebun apel, ada yang punya. Setelah beliau salam, menjelaskan identitas, beliau bertanya, Pak, saya itu makan buah apel, dan saya lihat di sini ada kebun apel. Ini kayaknya punya Bapak. Oh iya betul. Karena setelah kebun apel di sini, baik ke Uganda, baik ke Ethiopia, nggak ada kebun apel kecuali apel saya. Nah, maksud saya meminta ridhonya, Pak. Oh, gitu. Baik, saya akan keluarkan ridhonya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Anda mesti kerja ke saya 10 tahun. Coba, Pak. Ya, untuk minta ridho 1 apel mesti kerja 10 tahun. Apa kata Idris, Pak? Nggak apa-apa deh. Yang penting Bapak mengeluarkan ridho. Kerja 10 tahun, Pak. Padahal berapa sih 1 buah apel? Ini yang menceritakan bukan Imam Syafi'i, bukan bapaknya, tapi siapa? Ahmad bin Hanbal muridnya. Karena kalau yang cerita Imam Syafi'i bisa ria dong, betul nggak? Yang cerita Ahmad bin Hanbal muridnya, Pak. Sebab jadi beliau membanggakan betul gurunya. Udah kerja 10 tahun, Pak. Saya udah kerja 10 tahun ya. Tolong Pak keluarkan ridhonya. Baik, saya akan keluarkan ridho saya. Tapi saya pikir-pikir saya hanya mau bikin syarat tambahan. Oh, jangan begitu, Pak. Mau ridho dari saya enggak boleh, Pak. Syarat tambahannya Anda mesti menikah dengan putri saya. Putri saya buta, orangnya lumpuh, kakinya kemper, tangannya kemper. Ya udah deh, nggak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak ridho. Oh, suka. Diadakanlah akad nikah, Pak. Ya resepsi. Biasalah malam pertama. Tuh anak saya ada di kamar paling belakang. Masuk aja ya, ketok untuk. Nah, kalau ada yang ngebukain, Anda buka aja, kadang nggak dikunci. Istri saya di dalam kelam. Anak putri saya ada di dalam kelam. Masuk Imam Syafi'i, dibuka kelambu, Pak. Kaget. Ternyata cakep, Pak. Katanya buta, tapi ini enggak. Katanya kemper, ini enggak. Katanya lumpuh, ini enggak sempurna, kabur, Pak. Kalau kita malah sujud syukur. Ya Allah, nikmat betul. Ini enggak, Pak. Kaget, kenapa? Ini bukan hak beliau. Subhanallah. Keluar juga. Pak, kata Bapak, anak Bapak buta. Pak, kata Bapak, anak Bapak lumpuh. Enggak, Pak. Cakep betul. Kata Bapak lumpuh, enggak sempurna. Nangis tuh. Ya. Calon mertuanya ayahnya Imam Syafi'i. Anak saya memang buta melihat yang haram. Paham nggak? Anak saya lumpuh tangannya karena tidak pernah memegang yang haram. Anak saya lumpuh karena tidak pernah berjalan di tempat yang haram. Kenapa beliau bikin syarat itu sampai kejam betul, Pak, kerja 10 tahun untuk mengeluarkan ridhonya? Kata dia, ini orang luar biasa. Demi sebuah apel, beliau jalan dari Mesir ke Sudan. Maka dia ingin lebih tahu lebih dalam. Kenapa? Karena dia cari menantu. Dari pernikahan Idris dan Nyonya Idris, Pak, lahirlah ulama besar. Siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita di Indonesia cuma belajar fikih Syafi'i doang. Kita cuma belajar kunutnya, Pak. Nggak pernah belajar bagaimana Imam Syafi'i lahir, Pak. Harusnya orang Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i, Pak, nggak ada korupsi, Pak. Karena bapaknya Imam Syafi'i jujurnya luar biasa. Betul nggak? Subhanallah. Nah itu Pak tuh. Makanya kita belajar fikih, jangan imamnya, jangan fikihnya, Pak. Belajar biografinya, bagaimana akhlaknya. Bagaimana seorang Imam Syafi'i lahir.
Jadi orang besar. Buah itu nggak akan pernah jauh dari pohon. Rupanya bersih isi perutnya. Nah, kenapa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, setelah istrinya wafat, beliau menikah lagi, Pak. Memang satu dari dulu, yang kedua menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, apalagi Fatimah itu nyuruh, kok masih tertarik dengan adiknya Ikrimah, wahai suamiku? Subhanallah. Ali nggak ngejawab, Pak. Dibilang iya takut nyakitin, dibilang enggak iya, coba tuh. Subhanallah. Beliau tersenyum aja. Rasulullah Pak marahin Ali. Fatimah putriku kurang apa? Dia Zahra, dia Tahirah. Ali. Kenapa disebut Tahirah, Pak? Karena nggak pernah haid, Pak. Ibunda Fatimah, Pak, itu dari lahir, balik sampai wafat nggak pernah haid. Nikah dengan Ali usia 18 tahun. Kalau kita tahu bahwa istri kita ini nggak hamil, tandanya apa, Pak? Haid, kan begitu. Ya, nggak jadi deh. Kan begitu, Pak. Tapi Ibunda Fatimah nggak pernah haid. Melahirkan nifas, Pak, itu cuma 50 tasbih. Bersih lagi. Kenapa? Karena Fatimah berdoa ketika syariat puasa Allah turunkan, bapaknya pulang dari mana? Dari Mi'raj itu, Pak. Ya Allah, bersihkan hambamu ini. Jadikan orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Akhirnya apa? Allah jadikan tidak pernah haid. Nifas saja cuma 50 ayat. Kita bini, Pak, nifas. Berapa ayat tuh, Pak? Itu? 6 bulan, berapa 60 hari itu ya? Allah, At-Tahirah. Sampai Nabi, Pak, menyebutkan, tadinya Fatimah nggak mau bilang, Pak. Fatimah nggak mau bilang. Ali juga mikir-mikir, kok istriku nggak pernah haid, kan begitu kan. Sampai Nabi bilang sendiri, tidak cukupkah putriku At-Tahirah, Az-Zahra. Itu baru Nabi bilang, Pak. Baru diam untuk Ali bin Abi Thalib. Kenapa disebut At-Tahirah? Karena nggak pernah haid. Kenapa disebut Zahra? Zahra itu apa artinya, Pak? Bunga. Bunga itu kan wangi terus. Orang maunya bunga itu metik aja kan. Fatimah dipetik oleh Ali kapanpun bisa. Kalau bapak-bapak metik istri ada waktu-waktunya. Ada waktu memanen, ada waktu nggak memanen itu, Pak. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Gitu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok Sabtu depan kita belajar apa ini? Umamah. Sambil mungkin saya singgung sedikit-sedikit tentang bagaimana Rasul kurban ya, Pak ya, karena kita mau masuk bulan haji ya, bagaimana cucu-cucu Nabi kurban. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin dijelaskan ya Fatimah itu Rasulullah wafat itu ya kisahnya bagaimana meminta waris dari keluarga. Seperti yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan dari versi yang sampai sehingga ada sedikit keselisihan atau pasal yang membakar. Itu beritanya dari sumber Syiah itu, Pak. Ya, itu agak sulit dipertanggungjawabkan dalam ilmu hadis. Nahnul anbiya la nurithul irsa. Kami para nabi tidak mewariskan harta waris. Ya, dengan hadis itu aja terpotong. Nabi jangankan meninggalkan harta waris, Pak. Itu mau tidur, ada duit 1 dinar, nggak bisa tidur Nabi. Apalagi meninggalkan 1 hektar. Ya. Nah, walaupun ada Ibnu Hisham misalkan, itu hadiah para sahabat ketika perang kepada Nabi. Nabi boleh nggak menerima hadiah? Ya, tapi riwayat itu kata Ibnu Hisham, aku meragukan. Karena Nabi tidur aja punya 1 dinar, ya bisa tidur. Riwayat kayak gitu banyak, Pak. Itu 1 rentet tuh, nanti dengan godirhum, kan? 1 rentet tuh. Kemudian dengan imamah 12, 1 rentet tuh. Begitu Pak Emir ya?
Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun Fatimah tidak membaiat Abu Bakar 6 bulan, benar nggak? Benar. Fatimah itu tidak membaiat Abu Bakar Siddiq. Betul-betul berapa lama? 6 bulan. Kenapa tidak berbaiat? Karena suaminya nggak ada. Suaminya lagi di Yaman dengan Wahsy. Bunuh siapa? Musailamah. Seorang istri sekalipun, anak Nabi sekalipun nggak boleh keluar rumah. Nabi ketika menikahkan Fatimah dengan Ali, apa kata Nabi? Fatimah, betul bapakmu Nabi, tapi taatmu ada di suamimu. Nggak keluar, Pak. Lah bapak kita Nabi bukan, kiai bukan, Pak. Laki nggak ada, kreatif dia. Subhanallah. Gitu Pak Emir ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ini ada di sini. Apakah suara Ustaz terdengar? Terdengar. Pertanyaan. Dibacakan Ustaz ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ali mohon pencerahannya terkait salah satu Ustaz di satu daerah menjelaskan bahwa orang tua Nabi tidak beragama. Waduh. Aduh. Mana nih? Tidak beragama tauhid sebagaimana agamanya. Itu hadisnya hadis Hudzaifah bin Yaman. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, aina abi, di mana bapakku? Nabi nggak jawab. Datang lagi, ya Rasulullah, aina abi, di mana bapakku? Nah, datang lagi, aina abi, di mana bapakku? Nah, baru yang hari ketiga, Nabi dijawab ketika Hudzaifah bin Yaman itu pergi keluar dari rumahnya, dipanggil Nabi, "Ta'al. Ya Hudzaifah, inna abi wa abaka finnar." Bapakku, bapakmu di neraka. Hadis ini dijadikan hujjah khususnya oleh para ulama Jazirah Arabia bahwa Abdullah Aminah finnar, di neraka. Alasannya biasa aja, ya. Seperti siapa? Seperti Ibrahim, bapaknya siapa? Azar, itu biasa aja. Nah, bagaimana tanggapan saya? Tanggapan saya, hadis ini benar adanya, sahih adanya. Tapi, mohon maaf, saya nggak sepakat menerjemahkannya. Interpretasi inna abi wa abaka finnar. Di situ Nabi nggak bilang inna walidi wa walidak finnar. Karena kata abun dengan kata walid beda. Kalau abun itu bapak, bisa bapak kandung, bisa bapak angkat, bapak. Tapi kalau walid ayah kandung. Yang Nabi maksud di sini, lihat dong. Makanya ketika belajar hadis, lihat hadis-hadis setelahnya. Apa hadis setelahnya? Nabi bilang apa? La'ala syafa'ati tanfa' li ammi. Aku berharap. La'ala syafa'ati tanfa' li abi. Aku berharap syafaatku bermanfaat untuk ayahku. Ya, maksud di sini siapa Pak? Abu Thalib. Tapi katanya dia ada di neraka paling rendah, namun kepala apa nih? Bergejolak. Paham ya? Jadi kita mesti paham bahasa Arab. Di situ Nabi nggak bilang inna walidi, tapi apa? Inna abi. Ya, abi itu tidak mesti ayah kandung. Ya, itu rata-rata orang Arab bilang ayah kandung apa? Walid. Walid. Yang kedua, hadis ini benar adanya, tapi pemahamannya nggak seperti itu. Bahwa Abdullah Aminah di neraka. Tabrakan dengan hadis Bukhari Muslim. Ana al-Karim, ibnu al-Karim, ibnu al-Karim. Saya orang mulia, bapak saya mulia, kakek saya mulia. Oh, tiba lihat.
Ini muttafaqun alaih, Pak. Begitu tuh ya. Saya tidak sepakat. Apalagi Ibunda Aminah. Ya, Ibunda Aminah itu hafizah Taurat, hafizah Zabur, hafizah Injil. Luar biasa. Rasulullah itu satu-satunya nabi yang punya syafaat. Betul. Adam nggak punya syafaat. Isa, karena pada hari mahsyar tuh Pak, semua umat Nabi kan minta kepada nabinya. Oh saya nggak punya, tanya ke Muhammad aja ujungnya kan. Ya, kata Ibnu Katsir, mungkinkah seorang Muhammad bisa memberi syafaat kalau ibunya penghuni neraka? Ya kan? Subhanallah. Bagaimana seorang ibu akan melahirkan? Itu dalam kata Ibnu Katsir, beliau bermimpi selama 9 bulan itu Pak. Hari pertama ketemu Adam, kedua ketemu Ibrahim, ketiga ketemu Isa, keempat ketemu Musa. Sampai datang 4 perempuan itu kan. Dalam persalinannya siapa? Ibunda Aminah. Masa yang kayak gitu Bapak Ibu menyebut dia ahli neraka? Ya, mungkin bisa untuk Ibrahim yang bapaknya Azar itu Pak. Tapi yang pas bukan Azar, Taruh Pak ya. Ya, Taruh. Kenapa? Ini hadis Nabi Pak. Semua Nabi ya itu orang tuanya tidak pernah melakukan zina. Jadi dari Nabi Muhammad sampai ke Adam itu Pak, nggak ada yang melakukan zina, tidak ada yang menyembah berhala. Ya, tidak ada yang menyembah berhala. Banyak tabrakan dalil nih Pak. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Lagi nih. Apakah suara Ustaz terdengar? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon berjalan Ustaz sudah tadi. Mana lagi Mas Andi? Itu aja ya. Baik. Jika tidak, kita cukupkan. Mohon maaf saya, insya Allah. Tolong diingatkan Pak Zulfan untuk Sabtu depan kita membahas cucu-cucu Rasulullah SAW. Sembari kita menjelaskan bagaimana keluarga Nabi berkurban, bagaimana keluarga Nabi berhaji wada. Ya, siapakah anak Nabi, siapakah cucu-cucu Nabi yang ikut ketika haji wada? Gitu tuh ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.